Ya, itu tadi pertanyaannya pemirsa, apakah kasus ini dapat dibuka kembali? Akan kami bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Pak Dwi Librianto yang merupakan kuasa hukum dari istri korban. Selamat malam Pak Dwi. Malam, Mbak. Terima kasih ya sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Hadir pula bersama kami Pak Firman Wijaya yang merupakan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Selamat malam Pak Firman, sehat selalu. Sama-sama, sehat selalu. Ya, dan telah terhubung bersama kami Pak Hoirul Anam selaku anggota Kompolnas. Selamat malam Pak Anam. Selamat malam semuanya, apa kabar? Sehat selalu. Ya, sehat selalu Pak Anam. Langsung saja kita mulai perbincangan dari Pak Dwi. Kami ingin mengetahui ini artinya apakah dari istri korban benar-benar ragu bahwa kasus ini adalah bunuh diri, Pak Dwi? Kami dari pihak keluarga memberikan kuasa kepada kami, intinya adalah mempertanyakan apakah almarhum itu meninggal dengan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Itu yang terutama karena yang paling pokok seorang yang dapat posting di Finlandia, mungkin di Depu tahu bahwa itu daerah yang prestis bagi seorang diplomat. Itu suasananya memang sedang bergembira, senang semua. Jadi pihak keluarga sudah sangat bergembira, bahkan istrinya sudah mempersiapkan semuanya, kendaraan beberapa sudah dijual, lalu anaknya sudah diberhentikan dari sekolah untuk pindah ke Jadi ini, sudah bersiap. Bahkan kedua orang tuanya, baik orang tuanya Daru maupun orang tuanya istrinya, itu sudah diberikan, disiapkan paspor diplomatnya yang suatu waktu bisa berkunjung ke sana. Jadi mereka sudah ini, bahkan pada hari tanggal 7 Juli itu tiket dibeli. 7 Juli itu siang itu tiket dibeli, sudah selesai hari itu ya, sehari sebelumnya ya. Hari 7 Juli dan visa tanggal 7 Juli sudah keluar. Visa sudah keluar. Jadi mereka bukan gembira lagi, senang sekali gitu loh bahwa ini sudah dalam proses, tinggal mengurus teknisnya untuk berangkat rencana tanggal 31 Juli. Itu. Jadi memang benar-benar tiba-tiba kejadian ini ya mereka sangat shock. Iya. Nah, sangat shock dan diakhiri dengan kondisi seperti itu ya, isinya sampai sekarang masih shock. Iya, kami paham betul bahwa ini memang merupakan sebuah tragedi, apalagi untuk keluarga. Pak Anam, ini menjawab kesangsian dari pihak keluarga seperti apa, Pak Anam? Iya, kalau dari pihak keluarga apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, ya memang demikian. Yang disampaikan ke kami juga demikian. Bahkan kalau dalam konteks persiapan keberangkatan ada pembicaraan kalau waktunya pas mau berkunjung, ada pembicaraan destinasi wisata dan sebagainya. Gitu. Tapi itu kan peristiwa yang memang sebelumnya. Nah, sepanjang yang kami dapatkan ceritanya, termasuk kami juga ngecek kinerjanya kepolisian, cerita-cerita itu juga ditelusurin. Termasuk juga utuh komunikasi WA antara istri dengan dengan almarhum gitu ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 8 itu cukup lengkap. Nah, kami juga telusurin itu, termasuk juga komunikasi istri dengan penjaga kosan, itu juga kami telusurin. Lah itu yang jadi pegangan untuk mengukur apakah kinerjanya kepolisian sampai mengarah ke sana. Iya. Ternyata setelah kami dapat informasinya, ya banyak hal yang mereka lakukan. Ya soal CCTV itu utuh tanggal 7 sampai tanggal 8. Komunikasi juga begitu, termasuk juga di Deplu dan sebagainya, seperti yang diumumkan di publik waktu preskon. Termasuk juga amplop coklat. Nah, ini mumpung ada Pak Dwi, jadi kami Kompolnas tidak pernah menerima amplop coklatnya. Kami dikasih tahu, dikasih fotonya, terus kami ngobrol siapa yang membuka amplopnya, siapa yang menerima. Habis itu kami sarankan untuk diberikan kepada Polda Metro Jaya. Nah, waktu diberikan itu tanggal 22 kalau tidak salah, itu kami dampingi, ya ada foto-fotonya begitu. Nah, saran saya memang begini, Pak Dwi dan rekan-rekan semua, informasi itu penting untuk tahu kejelasan bagaimana peristiwa.
hak untuk keadilan juga penting untuk mendapatkan bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan. Nah, oleh karenanya kami sarankan untuk berjumpa dengan penyidik, dengan Polda Metro Jaya untuk mendapatkan terangnya peristiwa kayak apa. Ya. Sebenarnya di waktu tanggal 22 itu sudah ada, mungkin belum lengkap atau mungkin belum detail, ya, atau mungkin ada informasi yang mungkin perlu ditelusuri ulang. Nah, itu menurut saya penting untuk berjumpa sedetail-detailnya sehingga keluarga juga bisa tahu ini apa yang terjadi. Kalau ada polisi kekurangan ya bisa ngambil langkah. Baik. Itu sih. Ya. Kalau menurut saya ini kesempatan untuk terangnya peristiwa jadi sangat penting. Iya, baik. Pertama-tama kita akan satu persatu ini kita bahas, Pak Dwi. Mulai dari amplop yang tadi sempat disinggung terlebih dahulu. Dari pihak keluarga ini sesungguhnya amplop tersebut itu seperti apa? Ada kiriman amplop pada tanggal 9 malam ke pihak keluarga yang diterima oleh ART. Yeah. Lalu isinya adalah set styrofoam berisi bintang, simbol-simbol bintang, lalu hati dan bunga kamboja. Lalu benar kata Pak Hairul Anam, saya ralat bahwa itu yang menyerahkan adalah pihak keluarga didampingi oleh Kompolnas betul pada tanggal 22. Jadi memang benar itu. Itu yang tidak dibahas juga di dalam ini. Lalu ada beberapa hal misalnya dari CCTV, dari konferensi pers dari gelar perkara bahwa yang meminta untuk menggeser CCTV sehingga kamar almarhum Arya Daru Pangayunan itu tidak terlihat. Kan itu bukan pihak istrinya. Istrinya jelas-jelas membantah bahwa kita nggak pernah meminta untuk menggeser CCTV. Dan itu salah satu poin. Kalau dari resume yang sudah kami dapat dengar bahwa ada 20 titik CCTV. Nah, yang itu CCTV yang mana aja kita belum tahu juga. Pernyataan dari penjaga kos ketika itu adalah beliau disuruh untuk digeser. Ini berarti ada dua kesaksian yang berbeda. Pak Firman, Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama ikut prihatin dulu terima kasih, melalui keluarga, penasihat hukum yang kami hormati. Sepahaman kami sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana Kriminologi, ada sebenarnya beberapa model pendekatan yang mestinya bisa dioptimalkan lebih dulu. Sehingga saya harus mengatakan lebih awal agak prematur kalau terlalu cepat menutup kasus ini atau memberikan sebuah konklusi bahwa ada bunuh diri. Karena sebenarnya dari pola atau metode kerja yang ada, cukup banyak alternatif yang tersedia untuk mengoptimalkan pengungkapan kasus ini. Misalnya begini, apa sih kepentingan untuk melakukan investigasi dan pembuktian? Satu sebenarnya, pencarian kebenaran. Nah, pencarian kebenaran itu adalah proses yang menggunakan metode ilmiah yang disebut scientific crime investigation. Ya. Ataupun ada juga namanya olah TKP. Ya, yang dilakukan dengan beberapa metode yang ada. Tetapi ketika pembuktian secara saintifik, secara ilmiah katakan, ya, belum tuntas dengan pembuktian secara alamiah, entah itu keterangan saksi, informasi yang ada, menurut hemat saya jangan terburu-buru membuat konklusi kasus ini, karena ada dua model. Ada pembuktian yang sifatnya langsung, direct evidence, bisa ditemukan bukti-buktinya, tapi itu pun belum tentu bisa memastikan peristiwa apa yang terjadi. Maka diperlukan yang namanya circumstantial evidence, alat bukti yang bisa berputar. Jadi ini bisa dilakukan dengan pencarian informasi. Bahkan, izin Pak Pengacara, ada metode-metode yang secara kriminologi itu cukup solutif di dalam beberapa kasus-kasus yang sifatnya serius. Ya, misalnya pengungkapan informan, atau whistleblower kalau ada yang bisa mengetahui informasi jejak-jejak dari peristiwa ini. Nah, ruang seperti whistleblower itu menurut pendekatan kriminologi bisa dilakukan. Itu pendekatan yang alamiah. Jadi kita jangan sekali hanya mengandalkan satu metode tunggal. Scientific
Eviden belum tentu juga bisa menjawab secara memuaskan. Nah, menurut hemat saya harus digabungkan antara pembuktian ilmiah dengan pembuktian alamiah. Baik, ini artinya masih terlalu dini begitu iya, ya untuk disimpulkan. Nah, Pak Anam, nanti kami akan membahas bagaimana menurut Anda dari Kompolnas yang sudah memantau sejak awal dan juga ikut melakukan penyelidikan atas kasus ini. Sesaat lagi pemirsa, kami akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Itu tadi adalah pernyataan dari almarhum Arya Daru. Dan kita langsung tanyakan kembali kepada Pak Anam, ini ada kesangsian ataupun keraguan dari pihak keluarga dengan metode yang ilmiah yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, namun ternyata masih ada yang belum tuntas atau dinilai terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa ini adalah bunuh diri, Pak Anam. Iya, sebenarnya ada satu proses ya, ada satu proses sebelumnya ada semacam gelar gitu ya. Penyidikan dapat apa saja dan sebagainya. Waktu itu pagi hari mengundang Kompolnas dan Komnas HAM. Terus dilanjut siang hari keluarga korban, ya keluarga Mas almarhum sama Deplu. Nah itu upaya sebenarnya untuk sharing sebelum dipublikasi di publik informasi yang ada. Nah apa saja yang diberikan saya nggak tahu kalau yang siang ya, tapi kalau yang pagi semua dibeberin. Ya memang nggak misalnya kalau CCTV jam 7 tanggal 7 sampai tanggal 8 di kos-kosan misalnya ya nggak semua, tapi bagian-bagian pentingnya ditampilin kalau di kami. Namun barang itu ada. Nah, oleh karenanya saya sangat setuju apabila memang ini dibuka. Biar apa yang kurang, apa yang belum, apa yang menjadi hambatan dan sebagainya bisa ditanyakan langsung. Oleh karenanya penting pertemuan antara keluarga almarhum dengan Polda Metro Jaya. Nah kami tadi saya komunikasi dengan Polda Metro Jaya. Saya sampaikan bahwa ini kemungkinan keinginan besar dari keluarga dan PH-nya untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya. Jadi enggak kayak paparan gitu, tapi detail banget. Nah, mungkin katanya. Silakan aja datang, monggo. Nah, itu menurut saya juga langkah yang sangat bagus dari Polda Metro dan kalau juga bisa disambut baik dengan teman-teman keluarga dan PH juga penting. Jadi mana yang dari semua cerita, semua kinerja yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian bisa diukur, termasuk misalnya CCTV. Kok CCTV yang ada di publik kok cuma pendek-pendek? Nah, kalau saya Kompolnas melihat CCTV dari tanggal 7 sampai tanggal 8. Mungkin pihak keluarga belum. Lah itu bisa diminta untuk dilihat bersama-sama, ditelaah bersama-sama. Terus komunikasi pergeseran CCTV. Nah, itu ada maknanya ataukah enggak janggal ataukah enggak juga bisa dilihat. Termasuk juga mungkin bisa minta fasilitasi untuk berjumpa langsung dengan pemilik kos dan penjaga kos. Karena kan komunikasi itu dalam rekaman WA-nya antara istri dengan penjaga kos terekam itu WA, terus kapan telepon dan sebagainya, terus bisa dimintain keterangan. Baik. Tapi yang pasti pergeseran CCTV itu dari posisi yang nggak jelas, posisi pintu sama jendela menjadi posisi lebih jelas pintu dan jendelanya, misalnya gitu. Apakah ada perubahan signifikan di situ? Itu rekaman CCTV-nya lengkap. Menurut saya kita setuju mendorong keluarga bertemu dengan Polda Metro. Kalau perlu kami bantu, monggo, kami juga akan dorong. Karena tadi kami komunikasi dengan mereka sangat terbuka untuk itu. Baik. Dan juga fakta-fakta yang telah disebutkan oleh pihak keluarga, adanya pertemuan dari korban dengan 2 orang yang misterius ini sebenarnya termasuk dengan 2 orang itu. Iya, rekam jejaknya juga, rekam jejak digitalnya ada. Orangnya juga sudah diminta, menurut saya monggo. Iya, baik, kita tanyakan kepada Pak Dwi. Kami mendukung keluarga bertemu. Baik, Pak Dwi. Didukung oleh Kompolnas untuk bertemu, tapi kami ingin untuk mengupas sebenarnya apa yang dimaksud oleh pihak keluarga, Pak Dwi. Kalau apa yang disebutkan oleh Pak Anam, kami sependapat bahwa kami ingin melihat proses secara menyeluruh, sehingga penyidik berkesimpulan
tidak ada pihak lain yang ini, dan misalnya di ruangan itu tidak ada orang lain selain Daru, misalnya itu kami setuju. Jadi karena yang kami dapatkan hanyalah CCTV yang satu yang tidak kelihatan. Iya. Katanya ada 20 titik, ya 20 titik yang mana. Jadi kita coba tolong kami dibantu untuk bisa mengetahui secara detail sebab gimana, juga kalau memang diperlukan sekali, kami juga bersedia untuk misalnya diotopsi ulang dan sebagainya. Kami siap kok, dan keluarga mau itu. Yang penting dari kami bisa dapat keadilan seadil-adilnya, kami bisa jelas supaya kalau memang secara metodologi memungkinkan bahwa memang mengakhiri hidupnya seperti itu, ya kami juga bisa terima. Tapi ya karena psikologi forensik yang kemarin itu hanya beberapa sampel yang diajukan sebagai pihak yang untuk didengar keterangannya gitu Ya, loh. membahas mengenai pertemuan dengan 2 orang tersebut itu seperti apa? Dengan Farah dan mohon izin V dengan D, nanti kami serahkan kepada penyidik aja supaya bisa lebih detail. Karena data yang kami punya tidak ada, sehingga kami lebih baik saya kembalikan ke penyidik, kami tolong dijelaskan secara detail seperti itu. Artinya banyak hal yang belum dijelaskan kepada pihak keluarga. Nah, Pak Anam, ini untuk mengawal dan juga nantinya mungkin dari pihak keluarga akan menindaklanjuti. Apakah terbuka untuk dilakukannya kasus ini penyelidikan kembali? Ada 2 konteks. Konteks pertama adalah terbuka bertemu dengan keluarga, dan itu komitmen yang disampaikan langsung kepada kami untuk keluarga mendapatkan informasi sedetail-detailnya, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada bukti baru yang mempengaruhi peristiwa tersebut, ya pasti akan dilanjut. Itu komitmen kedua dari Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih Pak Anam, waktunya bersama kami. Sayang sekali tidak bisa berlama-lama bersama kami untuk melanjutkan perbincangan. Sehat selalu Pak Anam. Terima kasih, mohon undur diri duluan. Terima kasih, Pak Anam. Terima kasih Pak Anam. Kita lanjutkan perbincangan Pak Firman. Kita ketahui tadi ada sejumlah fakta-fakta dan juga kejanggalan-kejanggalan yang disebutkan oleh pihak keluarga. Ini tidak hanya satu, ada beberapa yang tentunya ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa demikian, Pak Firman? Jadi pertama tentu tanpa mengurangi rasa hormat tim yang sudah bekerja. Iya. Mungkin dalam amatan sebagian ahli, termasuk saya, melihat ada semacam jumping conclusion yang pada akhirnya bisa saja meragukan ya metode yang digunakan. Artinya tingkat relativitas metode itu tidak menghasilkan, minimal menjawab 3 hal. Apakah ini peristiwa yang mendekati sebenarnya, atau peristiwa sebenarnya, atau jauh dari sebenarnya justru. Nah 3 kriteria ini kan harus bisa terjawab tuntas. Tetapi kita melihat belakangan justru ya muncul begitu kuat ya keraguan terhadap konklusi itu. Dalam bayangan setiap orang, kemampuan imajinatif ya termasuk APH ya, termasuk juga penggunaan scientific evidence bisa saja pada tingkat relatif tertentu mengalami efek bias karena distorsi informasi seperti tadi masih ada beberapa yang belum optimal dilakukan. Minimal olah TKP itu menurut hemat saya tidak tunggal, itu yang pertama. Ya, jadi sebaiknya olah TKP itu sifatnya tidak hanya terarah pada tempat kos itu saja, tidak. Kalau kami lihat terlalu fokus pada tempat kos, tapi agak minim kepada tempat-tempat yang lain. Yeah. Ya, nah ini dalam pandangan kami ada soal di sini. Tadi yang saya katakan antara bukti saintifik dengan bukti ilmiah dengan bukti alamiah agak jomplang. Nah, saya mengusulkan kenapa tidak kemudian itu dioptimalkan dalam bentuk metode gabungan antara metode pengungkapan atau penggunaan instrumen ilmiah dan alamiah. Psikologi ya dan toksikologi yang digunakan itu alat bantu. Tapi menurut saya hukum pidana tidak bisa bekerja sendiri. Harus melakukan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Dan kenapa saya mengatakan jangan terburu-buru? Karena undang-undang hukum sudah memberikan
ada batasan daluarsa, Pak. Kan kasus untuk level terbunuhnya seseorang ya atau matinya seseorang ingin memastikan causing of death. Ada dua. Ya. Ada moment of death, kapan meninggalnya, dan karena apa meninggalnya dihubungkan dengan causing of death. Ini dua yang sebenarnya menurut hemat saya yang perlu uji tuntas. Nah, dalam konteks uji tuntas ini, kenapa harus buru-buru menutup kasus ini? Ya. Toh daluarsanya hampir di atas 10 tahun. Ya. Jadi kenapa tidak optimal saja? Optimal. Satu sisi memang prinsip speedy trial, peradilan modern. Tapi juga diharapkan kebenaran substantif itu. Saya katakan tadi pembuktian itu pencarian kebenaran. Maka 3 hal itu yang harus dijawab. Ya. Apakah mendekati sebenarnya? Apakah ini peristiwa yang sebenarnya? Atau malah jauh? Hasil ini malah jauh dari fakta yang sebenarnya. Ya, dalam olah tempat kejadian perkara itu ya. juga tidak sempat terungkap ada obat CTM. Nah, ini apakah dari korban memiliki riwayat alergi? Nanti dijawab ya Pak Dwi. Ini sesungguhnya apa yang menjadi fakta yang diterima oleh keluarga, kami bahas sesaat lagi pemirsa. Kita kembali membahas, tadi Pak Dwi saya sempat tanyakan bahwa adanya pengakuan, ada obat-obatan CTM yang merupakan obat alergi. Memang riwayat kesehatan itu dialami oleh korban? Korban itu alergi tidak? Tidak ada. Tidak ada. Apa tidak saja obat-obatan yang ditemukan di situ? Kalau yang dari hasil kemarin yang disampaikan ke kami adalah CTM dan paracetamol. CTM dan tapi paracetamol. besar kadarnya kita nggak diberitahu berapa. Tidak diberitahu. Jadi karena memang ada terindikasi di beberapa bagian organ tubuhnya, hampir semua organ tubuh ada CTM dan paracetamol. Jadi Tapi tidak kadarnya nggak tahu kita. Saat itu tidak pernah mengeluh kesakitan badannya ataupun alergi? Kalau alergi tidak. Tidak ada ya. Tidak Nah, ada. dengan adanya fakta-fakta yang saat ini telah dikumpulkan oleh pihak keluarga, Pak Firman, apakah ini menjadi novum baru yang kemudian bisa menjadi keterbukaan bagi pihak keluarga untuk melakukan penyelidikan ulang? Ya, kalau novum itu derajatnya ada di peradilan, di peradilan tertinggi ya. Kalau ada error in judgment misalnya. Nah, kalau dalam konteks ini saya melihatnya jangan sampai terjadi false testimony, ya false evidence, ya yang menjadikan taruhan terhadap integritas penegakan hukum kita, ya kepolisian kita. Karena bagaimanapun kalau menggunakan teori preskriptif ya Pak, teori resep, yang dituliskan dokter itu sudah pasti obat, bukan racun. Nah, tentu kalau pakai pendekatan toksiologi pasti akan bisa ditemukan kadar yang tidak logis dan tidak pernah digunakan besar itu dosisnya oleh keluarga. Tapi ketika keluarga menyatakan itu bagian dari obat yang sering digunakan Atau tidak, ya menurut hemat saya ya masih minim sekali informasi itu. Nah, artinya pendekatan toksiologi sebagai alat bantu dalam kasus ini belum menyeluruh, ya. Kemudian juga kaitan dengan speaking evidence, ada sebuah konsep alat bukti itu bisa bicara. Nah, seperti apa alat bukti itu bisa bicara? Melalui fisik misalnya, tanda-tanda temuan fisik. Itu yang saya sebut tadi direct evidence, bukti yang kelihatan langsung. Itu juga menjadi bagian informasi yang harus terangkai sebagai causa and effect, sebab dan akibat yang muncul. Nah, ini causa connectionnya harus tuntas. Tapi ketika konklusi sudah dilakukan, fakta-faktanya masih tercecer di kanan kiri, ya menurut saya terlalu prematur untuk menutup kasus ini atau memberikan konklusi ini bunuh diri. Sekali lagi karena menurut hemat saya hukum sudah memberikan batas daluarsa untuk jenis ya, kejahatan menghilangkan nyawa itu di atas. Kenapa harus terburu-buru? Optimalkan saja waktu yang ada. Nah, sisi lain ini juga equal arm, keseimbangan, ya aspek keadilan dan proteksi perlindungan terhadap keluarga. Ya. Lantas langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak keluarga, apakah betul nanti akan membawa bukti-bukti ini kepada pihak kepolisian dan juga meminta agar penyelidikan ini kembali dibuka? Jadi untuk ke depan beberapa hari ini kami masih konsolidasi dengan keluarga besar dan keluarga Daru almarhum. Lalu setelah itu kami akan
paling tidak akan minta audiensi kepada pihak kepolisian, lalu Komnas HAM dan Kompolnas. Ya pasti kami akan ke sana sehingga kita bisa berdiskusi, kita buka semua ininya supaya jelas gitu loh. Kalau perlu kami bawa second opinion saksi ahli pembanding terhadap hal-hal seperti ini. Walaupun saksi ahli pembanding itu biasanya di peradilan, tapi kan untuk kasus ini rasanya dimungkinkan kita bisa mengajukan beberapa pendapat ahli yang lain. Jadi apakah menurut Anda perwakilan dari keluarga ini benar terburu-buru? Apakah mungkin juga termasuk karena adanya tekanan dari publik dan juga ada banyaknya persepsi dan juga teori yang beredar sehingga polisi dengan cepat dan terburu-buru yang tadi istilahnya mengambil kesimpulan tersebut? Awalnya kami percaya pihak polisi mengumumkan secara benar, tapi pada saat kami mengetahui bahwa tidak ada saksi lain, lalu tidak ada kematiannya dengan tidak ada pihak lain, nah itu yang kami agak bertanya gitu loh, karena yang kami ketahui pada saat hari itu Daru sedang senang sekali dalam posisi gembira, keluarga bergembira, seluruh keluarga bergembira karena dia akan pindah dan segera, dan kondisi senang itu kok tiba-tiba ada ini. Dan misalnya kayak gini, supir taksi antara GI dengan Kemlu, terus Kemlu dengan kosan, sejauh mana diteliti? Karena pada saat informasinya dia tengok kanan tengok kiri, karena khawatir ada apa, misalnya kita nggak tahu. Nah itu bisa didalami lebih lanjut. Saksi-saksi lain misalnya dalam 2 hari 24 jam antara Daru dengan istrinya itu chatting saya nulis itu hampir sekitar 10 lembar lebih ininya dia berdua. Itu ada beberapa pihak-pihak yang dilibatkan di situ, kenapa nggak ditanyakan? Mungkin itu bisa membantu untuk menguak misteri kematian almarhum. Itu aja. Iya. Lantas apa yang harus dilakukan Pak Firman oleh pihak keluarga dan juga pihak kepolisian untuk membuka tabir ini? Ya, saya rasa tadi saya katakan undang-undang masih membuka waktu yang panjang. Jadi ini quality time yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga dan kepolisian. Yang kedua, secara metodologi tadi beliau betul, kalau satu metodologi dianggap punya daya relatif ya atau efek bias, maka dimungkinkan opinion. Ilmu apapun, dimungkinkan second opinion. Saya rasa mudah-mudahan teman-teman kepolisian ya bisa terbuka juga. Karena bagaimanapun ini akan berkaitan dengan kredibilitas kelembagaan penegakan hukum kita. Marilah menurut saya kita gunakan metode-metode yang dimungkinkan secara hukum itu optimal. Yeah. Karena hanya ada 2 buat saya, antara causing of death, ya penyebab kematian, dan moment of death ini harus ada simpul yang jelas. Iya, dan kita juga harapkan agar kasus ini bisa terkuak seterang-terangnya. Tidak boleh ada lorong gelap penuh teka-teki dalam kasus. Dan juga kita akan harapkan yang terbaik untuk pihak keluarga. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih Pak Firman waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.